Shalom, hari ini kita akan renungkan Hakim-Hakim pasal 1, teksnya ayat 1 sampai 10. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 3. Suku Yehuda maju lebih dahulu untuk berperang dengan orang Kanaan berdasarkan firman Tuhan. Paragraf yang kedua ayat 4 sampai 10. Suku Yehuda dan suku Simeon mengalahkan orang Kanaan dan orang Peris dan meleburnya kota-kota mereka. Kesimpulan, setelah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan bahwa siapakah harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan. Tuhan berfirman, akan suku Yehuda maju lebih dahulu dan berkata, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Kemudian Yehuda mengajak suku Simeon untuk maju bersama-sama. Dan Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Peris ke dalam tangan mereka. Adoni-Bezek yang pernah meletak di bawah kakinya 70 raja itu juga ditangkap dan mati. Lalu suku Yehuda dan Simeon mengalahkan kota Yerusalem dan kota Hebron. Yang bertanya kepada Tuhan dan mengikut perintahnya itu adalah jalan yang esa untuk menjadi pemenang. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan berfirman akan suku Yehuda maju lebih dahulu dan berkata, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Ini tangannya bukan hanya suku Yehuda sajanya, kepada semua orang Israel dan sebenarnya sampai tangan semua orang percaya juga. Kedua, Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Peris ke dalam tangan mereka. Ajaran tentang manusianya. Pertama, setelah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan bahwa siapakah harus lebih dahulu maju menghadap orang Kanaan. Maksudnya, siapapun tidak mau maju lebih dahulunya. Ya, mereka semuanya, ya suku yang lainnya lebih dahulu itu lebih baik. Karena mereka masih tidak yakin tentang kekuatan Tuhannya. Kedua, Yehuda mengajak suku Simeon untuk maju bersama-sama. Ya, Yehuda sudah menerimanya perintahnya Tuhan dan dia sudah mengambil keputusan akan berperang bersama dengan suku Simeon. Itu juga baik. Semua perintah Tuhan kita bisa melaksanakan dengan sesamanya juga. Ketiga, Adoni-Bezek yang pernah meletak di bawah kakinya 70 raja itu juga ditangkap dan mati. Sekalipun dia begitu kuat, dia akhirnya ditangkap dan mati di dalam tangan Yehuda dan Simeon. Itu sudah janji Tuhan. Lalu suku Yehuda dan Simeon mengalahkan kota Yerusalem dan kota Hebron. Aplikasinya, pertama, tetap bertanya kepada Tuhan tentang semua sebelum mengambil keputusan. Kedua, usaha kerja sama dengan sesama kawan-kawan. Ya, hal apapun tidak bisa berhasil melakukan dengan sendirinya. Kita harus usahakan melakukan bersama-sama dengan sesama dan kawan-kawannya. Ketiga, percaya akan mengalahkan musuh-musuh di dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan sudah serahkan di dalam tangan kita. Kita pasti akan mengalahkan musuh-musuhnya. Hanya percaya ini dan hanya mencarinya rencana Tuhan. Jadi PR praktik, bertanya kepada Tuhan tentang segala hal sebelum mengambil keputusan dan sebelum melakukan. Sebelum keputusan, sebelum melakukan, kita bertanya kepada Tuhan dan sudah mendengarnya rencana Tuhan, sudah mendengarnya perintah Tuhan yang jelas, kita harus maju dengan hati kuat. Karena Tuhan sudah janjinya, kita akan menjadi pemenang. Hari ini juga, jadilah pemenang di dalam janji Tuhan, di dalam rencana Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.